Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Melani Wani, BP 221054 saya dari kelas C1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari metodologi penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014 sampai tahun 2023. Latar belakang. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu hal yang krusial oleh setiap negara secara universal. Penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang mendasar untuk saat sekarang ini. Meninjau setiap negara berupaya untuk mencapai tujuan ekonomi yang akan menjadi ukuran keberhasilan negara dalam jangka panjang. Tentunya untuk negara yang mampu bertahan dalam peningkatan pertumbuhan ekonominya adalah suatu bentuk penghargaan yang sejatinya perlu melakukan perencanaan yang baik dalam melakukan suatu kegiatan perekonomian. Menurut Jing Han tahun 2010, pertumbuhan ekonomi yaitu kecakapan suatu negara dalam memproduksi berbagai barang kebutuhan ekonomi untuk masyarakatnya dalam jangka panjang. Kapasitas ini berkembang dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dari pemikiran yang diperlukan. Salah satu indikator kualitas sumber daya manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, yang dinilai berdasarkan tingkat pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Salah satu faktor utama dalam perubahan ekonomi adalah sumber daya manusia atau SDM, yang berkualitas dan memiliki daya saing serta kecekatan dalam persaingan secara internasional. Kualitas sumber daya manusia juga memiliki dampak yang penting terhadap kualitas dari tenaga kerja itu sendiri, serta kemajuan teknologi yang juga mengarah kepada pertumbuhan ekonomi. Pemanfaatan teknologi secara penuh dan efisien memerlukan koordinasi institusional dan ideologis agar inovasi yang bersumber dari pengetahuan manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Jing Han tahun 1992. Selanjutnya itu tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Itu mencerminkan jumlah angkatan kerja yang belum terserap dalam lapangan kerja. Kondisi TPT yang tinggi mengidentifikasi ketidakefisien ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana hubungan Indeks Pembangunan Manusia IPM dan tingkat pengangguran terbuka TPT terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014 sampai tahun 2023. Sumatera Barat menguntungkan secara ekonomi karena sumber daya alam yang melimpah. Hal ini membuat Sumatera Barat dapat mengekspor produknya baik ke wilayah atau negara lain. Berdasarkan data BPS tahun 2018 sampai tahun 2020 bahwa neraca perdagangan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini dibuktikan dengan nilai ekspor yang lebih tinggi daripada nilai impor. Untuk memenuhi tujuan pembangunan, maka terlihatlah konsep pembangunan manusia. Berikut data Indeks Pembangunan Manusia tingkat pengangguran terbuka pertumbuhan ekonomi dari tahun 2014 sampai tahun 2023. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat pada periode 2014 sampai 2023. Yang kedua, bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka TPT terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat pada periode 2014 sampai tahun 2023. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia atau IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat periode 2014 sampai 2023. Yang kedua, menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka TPT terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014 sampai tahun 2023. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini menjadi sumber informasi dan sumber rujukan, juga menjadi referensi pada pengembangan penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama. Yang kedua, bagi penulis sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan mempraktekkan teori-teori yang telah didapat selama pembelajaran. Yang ketiga, bagi pemerintah dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan kebijakan dalam mengambil keputusan mengenai topik terkait. Sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.